Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Medialog, tempat di mana kita mengupas kisah-kisah rumah tangga yang penuh warna. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Kalau kamu punya pengalaman atau kisah rumah tangga yang ingin dibagikan, tuliskan saja di kolom komentar. Siapa tahu, kisahmu bisa menginspirasi banyak orang. Aku, Rina, berdiri tegak di depan pelaminan itu, mengenakan gaun terbaikku. Wajahku berseri, bukan karena kebahagiaan, tapi karena aku tak mau terlihat kalah. Bukan aku yang menjadi pengantin hari ini, melainkan mantan suamiku, Seno. Dia duduk di sana dengan gagah, berdampingan dengan istrinya yang baru, seorang wanita muda dengan senyum lugu yang terlalu percaya diri. Wajahnya bersinar seperti bulan, tapi aku tahu betul, bulan pun hanya memantulkan cahaya matahari. Dan hari ini, akulah mataharinya. Seno tampak puas, seakan-akan dunia ini miliknya. Senyumannya melebar tiap kali tamu menghampiri dan memberi selamat. Ah, betapa bahagianya dia. Betapa bangganya dia memamerkan istri barunya seolah-olah ini adalah kemenangan besar dalam hidupnya. Mungkin dia pikir, setelah mencampakkan aku, dia telah menemukan sesuatu yang lebih baik. Lucu sekali. Orang-orang berbisik di sekelilingku, beberapa mencuri pandang ke arahku. Kasihan, mungkin itu yang ada di benak mereka. Janda yang datang ke pernikahan mantannya, sungguh memalukan. Tapi biar saja. Aku ingin melihat ini dengan mataku sendiri. Aku melangkah lebih dekat, membiarkan suara langkah kakiku terdengar di atas marmer mahal itu. Seno menoleh, ekspresinya berubah sejenak sebelum kembali ke wajah pura-pura santainya. Aku tersenyum, mengangkat gelasku ke arahnya. Selamat, Seno, ucapku dengan suara yang cukup keras agar orang-orang di sekitar mendengar. Istrinya tersenyum ramah, tidak menyadari betapa banyak kepalsuan yang bersembunyi di balik ucapan selamat itu. Ah, kasihan. Aku pernah berada di posisinya dulu. Tersenyum bahagia tanpa tahu apa yang akan terjadi setelah pesta usai. Aku ingin memberinya nasihat, tapi apa gunanya? Beberapa hal memang harus dialami sendiri agar terasa. Seno menelan ludah, mungkin ingat betapa aku dulu berdiri di pelaminan yang sama dengannya, dengan janji-janji manis yang kini sudah basi. Bedanya, waktu itu aku sungguh-sungguh. Sedangkan dia, aku senang kau datang, Rina, katanya akhirnya, meski suaranya terdengar kaku. Tentu saja aku datang. Aku terkekeh. Aku harus memastikan bahwa kau benar-benar sudah pergi dari hidupku. Sekali dan untuk selamanya. Matanya menyipit, tapi dia tetap tersenyum. Karena hari ini dia adalah raja. Aku tahu dia tak bisa membalas. Tidak di depan tamu-tamu yang menyanjungnya. Aku menyesap minumanku, menikmati setiap detik kekikukan yang mulai terasa. Hari ini memang hari bahagianya. Tapi entah kenapa, aku yang merasa menang. Aku tersenyum sinis. Bodohnya dia, mengira aku akan hancur setelah perceraian kami. Seolah-olah dunia ini hanya berputar di sekelilingnya. Seolah-olah aku adalah perempuan lemah yang tak akan bisa berdiri tanpa dia. Lucu sekali. Yang tidak dia tahu, aku sudah merancang kehancurannya sejak hari dia menuduhku boros dan menceraikanku di depan orang tuanya. Dengan pongah, dengan percaya diri yang berlebihan, seakan-akan dia adalah hakim agung yang menjatuhkan vonis mutlak. Aku masih ingat betul ekspresi puas di wajahnya saat itu. Puas karena mengira dia telah membebaskan dirinya dari beban. Dari aku. Sayang sekali, Seno. Kau tak pernah menyadari bahwa beban itu justru ada di pundakmu sendiri. Dan aku hanya menunggu waktu. Perceraian itu bagiku bukanlah akhir, melainkan awal. Aku tidak menangis meraung-raung seperti yang dia harapkan. Aku tidak mengemis untuk kembali, tidak menatapnya dengan mata penuh harapan atau dendam. Tidak. Aku melangkah pergi dengan kepala tegak. Karena aku tahu permainan ini masih panjang. Mereka pikir aku akan menderita. Orang-orang berbicara di belakangku, mengira aku kehilangan segalanya. Bagaimana tidak? Aku adalah istri yang terlalu boros,
yang menghabiskan uang suami, yang hanya tahu foya-foya. Itulah narasi yang dia sebarkan dengan bangga. Dan mereka, orang-orang bodoh di sekelilingnya, percaya saja tanpa berpikir dua kali. Tapi Seno lupa satu hal, akulah yang memegang kendali keuangan selama pernikahan kami. Akulah yang mengatur bisnis kecil yang kami bangun bersama, yang menyusun investasi, yang memastikan uang kami berkembang. Tapi, uang kami hanyalah ilusi, karena sejak awal, itu semua milikku. Aku yang membangun, aku yang menumbuhkan, dan aku yang akhirnya mengambilnya kembali saat aku pergi. Saat dia menceraikanku dengan congkaknya, dia mengira telah membuang seseorang yang tidak berguna. Aku hanya tersenyum dalam hati, membiarkan dia menikmati momen kemenangannya. Toh, yang namanya pemenang sejati tidak perlu terburu-buru mengumumkan kemenangannya. Aku hanya menunggu waktu, menunggu saat di mana dia akan menyadari kebodohannya. Saat itu, aku hanya diam. Tidak ada amarah yang meledak-ledak, tidak ada pembelaan yang meluncur dari bibirku saat dia dengan lantang menuduhku boros di depan orang tuanya. Aku tidak menangis, tidak memohon, tidak berusaha menjelaskan. Untuk apa? Biarkan dia menikmati delusinya. Yang duduk di hadapanku hari itu bukanlah pria yang dulu kupikir akan menjadi pendamping hidupku selamanya. Bukan pria yang dulu dengan manis berjanji akan melindungiku, membahagiakanku. Yang ada di sana hanyalah seseorang yang penuh kesombongan, merasa telah menang karena bisa menceraikanku dengan hinaan dan tuduhan yang menyakitkan. Orang tuanya yang duduk di sampingnya juga terlihat puas. Wajah mereka penuh dengan keangkuhan, seakan-akan anak mereka adalah pria terbaik yang sedang membebaskan diri dari istri yang hanya bisa menghabiskan uang. Bodoh sekali. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa semua harta yang kami pakai selama menikah adalah milikku sendiri. Rumah yang mereka banggakan sebagai tempat tinggal keluarga besar mereka, aku yang beli. Mobil yang mereka gunakan untuk pergi kemana-mana dengan gagah, atas namaku. Semua aset yang selama ini dia nikmati, tanpa pernah mengeluarkan uang sepeser pun, ternyata bukan miliknya. Mereka mengira aku bergantung pada Seno. Padahal, justru dia yang selama ini hidup dari jerih payahku. Aku bekerja, aku berinvestasi, aku menata segalanya untuk masa depan kami. Atau setidaknya, untuk masa depan yang dulu kupikir masih bisa kami bagi bersama. Tapi itu sebelum aku menyadari siapa dia sebenarnya. Seno adalah tipe pria yang senang tampil sebagai pahlawan di depan orang lain. Saat dia mengajakku menikah dulu, dia ingin dipandang sebagai pria sukses yang bisa memberi istri kehidupan yang nyaman. Padahal, nyamannya hidupku bukan karena dia, melainkan karena kerja kerasku sendiri. Tapi dia tidak pernah melihat itu. Bagi Seno, yang dia lihat hanyalah dompet yang selalu terisi, mobil yang selalu tersedia, dan rumah yang selalu nyaman ditempati tanpa pernah berpikir dari mana semua itu berasal. Dia merasa layak mendapatkannya. Dia merasa itu semua adalah haknya sebagai kepala keluarga. Lelaki dengan ego yang terlalu besar tapi otak yang terlalu kecil. Ketika dia mengeluarkan kata-kata itu, "Kamu ini boros. Kamu cuma bisa menghamburkan uang. Aku tidak bisa hidup dengan perempuan seperti kamu." Aku hampir tertawa. Ingin rasanya aku bertanya, "Uang yang mana, Seno?" "Uangku sendiri?" Tapi aku tetap diam. Biarkan dia terjerembab dalam ilusi kemenangannya. Aku tidak perlu menjelaskan apapun. Karena aku tahu, pada akhirnya, realitas akan menghantamnya lebih keras daripada kata-kataku. Ketika surat cerai itu akhirnya kutandatangani, aku melihat kilatan kepuasan di matanya. Seolah-olah dia baru saja berhasil menyingkirkan beban berat dari hidupnya. Seolah-olah dia adalah pemenang yang kini bebas melangkah menuju kehidupan baru yang lebih baik. Aku menatapnya lekat-lekat saat itu, mengingat wajahnya baik-baik. Menghafalkan bagaimana dia tersenyum penuh kemenangan. Aku ingin menyimpan memori itu untuk nanti, ketika saatnya tiba bagiku untuk membalikkan keadaan. Mereka pikir aku pergi dengan tangan kosong. Mereka pikir aku adalah wanita malang yang kehilangan segalanya. Yang tidak mereka sadari, justru merekalah yang kehilangan rumah.
Aku biarkan mereka tinggal di sana, untuk sementara. Aku ingin mereka merasa nyaman dulu, merasa bahwa mereka telah mengusirku dan mendapatkan segalanya. Tapi aku sudah merancang segalanya dengan cermat. Dokumen-dokumen hukum sudah kutandatangani jauh sebelum perceraian ini terjadi. Segala aset sudah kupindahkan ke namaku sendiri. Mereka tidak akan memiliki apapun ketika saatnya tiba. Mobil? Silakan pakai, Seno. Nikmati selagi bisa. Karena sebentar lagi, kau akan tahu rasanya berjalan kaki. Bisnis yang selama ini aku jalankan dengan namanya sebagai pemilik palsu? Ah, sayang sekali. Semua keuntungannya sudah kugiring ke rekening lain yang hanya aku yang tahu. Seno tidak menyadari bahwa aku telah menyiapkan panggung kejatuhannya sejak lama. Dia mengira aku akan menderita tanpanya, padahal akulah yang sedang menunggu saat yang tepat untuk menyaksikannya terpuruk. Dan aku tahu, saat itu semakin dekat. Dan hari itu pun tiba. Tak butuh waktu lama setelah perceraian kami bagi Seno untuk menyadari bahwa hidupnya mulai berantakan. Bisnis yang selama ini, kami, bangun tiba-tiba kehilangan arah. Rekening yang dulu tampak selalu penuh, perlahan menipis. Cicilan-cicilan yang selama ini tak pernah dia pikirkan, kini mulai membebaninya. Mobil mewahnya dijual satu persatu. Kredit rumahnya yang dulu aku lunasi, kini harus dia tanggung sendiri. Kasihan. Aku ingin tahu apa yang lebih menyakitkan baginya. Kenyataan bahwa hidupnya perlahan hancur, atau kenyataan bahwa semua ini adalah buah dari keputusannya sendiri, bahwa dia telah mencampakkan satu-satunya orang yang bisa membuatnya tetap berdiri tegak. Hari ini, di pesta pernikahannya, dia mungkin merasa menang. Tapi aku tahu, jauh di dalam hatinya, ada sesuatu yang mengganjal. Sebuah ketakutan samar yang belum dia sadari sepenuhnya. Dan aku akan menikmati saat ketika dia akhirnya menyadari semuanya. Hari itu akan tiba. Dan ketika itu terjadi, aku akan berada di tempat terbaik, tertawa melihat kejatuhannya. Begitu aku resmi bercerai, aku langsung bergerak. Tidak ada waktu untuk berkabung. Tidak ada waktu untuk meratap seperti yang mereka harapkan dariku. Aku tidak akan duduk termenung di sudut kamar, menangisi pernikahan yang seharusnya tidak pernah ada. Aku tidak akan membiarkan mereka berpikir bahwa mereka telah menang. Aku sudah merancang semuanya sejak lama. Begitu hakim mengetukkan palunya, mengesahkan perceraian kami, aku menarik napas dalam-dalam dan melangkah keluar dari pengadilan dengan kepala tegak. Aku tidak menoleh ke belakang, tidak perlu. Karena aku tahu, kehancuran Seno telah dimulai sejak detik itu juga. Rumah yang selama ini dia anggap sebagai istana kecilnya, tempat dia dengan sombongnya membawa keluarganya untuk menikmati hasil kerja kerasnya, kujual. Aku bahkan tidak perlu menunggu lama. Hanya dalam hitungan hari, sudah ada pembeli yang siap mengambilnya dengan harga tinggi. Aku tidak peduli kemana Seno akan tinggal setelah ini. Biarkan dia mencari tempat berteduh sendiri. Mungkin di kontrakan sempit, mungkin di rumah orang tuanya yang sudah tua dan berantakan. Atau mungkin, jika dia cukup beruntung, di sofa seorang teman yang cukup iba padanya. Mobil mewah yang sering dia pamerkan di media sosial, yang dia gunakan untuk mengantar istri barunya kemana-mana, dengan bangga menganggap itu sebagai simbol statusnya, kuserahkan ke adikku. Biarkan mobil itu tetap berfungsi, tapi bukan untuknya. Aku ingin dia tahu bagaimana rasanya berjalan kaki, atau lebih parah, mengemis tumpangan dari orang lain. Rekening yang selama ini dia pakai dengan bebas, menganggapnya sebagai miliknya, padahal itu hanya kemurahan hatiku, ku tutup. Semua kartu kredit yang dia gunakan tanpa berpikir panjang, ku bekukan. Dalam hitungan jam, aksesnya ke segala kemewahan yang dulu dia nikmati lenyap. Aku bisa membayangkan wajahnya saat mencoba menarik uang dan mendapati saldo nol. Aku bisa membayangkan kepanikannya saat mencoba membayar sesuatu dengan kartu yang ditolak oleh mesin. Aku tidak perlu melihatnya secara langsung. Aku tahu betul bagaimana pria seperti Seno akan bereaksi ketika dunia yang selama ini dia pikir miliknya tiba-tiba runtuh. Lalu telepon pertamanya datang. Aku sedang duduk santai di balkon apartemen baruku, tempat yang jauh lebih nyaman dan damai dibanding rumah lama yang kini bukan miliknya lagi.
ketika ponselku bergetar. Aku melihat namanya di layar. Aku tersenyum kecil, lalu membiarkannya berdering. Sekali, 2 kali, 3 kali, sampai akhirnya berhenti sendiri. Beberapa menit kemudian, pesan masuk. Rina, ini ada kesalahan. Rekeningku kosong. Kartu kreditku tidak bisa dipakai. Aku butuh akses ke uang itu, sekarang. Ah, betapa cepatnya kejatuhan itu menghantamnya. Aku membayangkan ekspresinya, marah, bingung, mungkin sedikit panik. Pria yang selama ini berpikir dia adalah penguasa hidupnya sendiri, tiba-tiba kehilangan segalanya dalam sekejap. Aku membiarkan pesannya menggantung tanpa jawaban. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya tidak didengar, tidak dianggap. Aku ingin dia merasa kecil. Beberapa jam kemudian, panggilan lain masuk. Kali ini lebih mendesak. Rina, tolong. Aku nggak bisa bayar sewa kantor. Gajiku nggak cukup buat semua ini. Aku tahu kamu masih punya uang, bisakah kita bicara? Ah, jadi sekarang dia mengerti. Lelaki yang dulu menceraikanku dengan angkuh, menuduhku boros, menganggapku tidak tahu cara mengatur uang, kini memohon kepadaku untuk memberinya jalan keluar. Ironis. Aku mengetik balasan singkat. Maaf, Seno. Aku hanya boros dan suka foya-foya. Tidak ada yang bisa kubantu. Dan setelah itu, aku memblokir nomornya. Karena inilah akhir yang pantas untuknya. Aku duduk di dalam mobilku, menatap keluar jendela dengan perasaan yang sulit kujelaskan. Dari kejauhan, aku melihatnya, Seno, lelaki yang dulu berdiri di sampingku dengan dada membusung, penuh kebanggaan. Kini, dia melangkah gontai di trotoar yang panas, wajahnya kusut, rambutnya tidak tertata seperti dulu, pakaian yang ia kenakan terlihat lusuh. Aku tidak turun dari mobil. Aku hanya mengamati. Seno tidak lagi pria yang kukenal dulu. Tidak ada lagi kesombongan dalam langkahnya, tidak ada lagi senyum percaya diri yang biasa ia pamerkan di depan teman-temannya. Aku melihatnya berhenti di depan sebuah kedai kopi, bukan untuk membeli, tapi untuk menemui seseorang. Seorang teman lama, mungkin, yang masih cukup berbaik hati untuk sekadar mendengar ceritanya. Aku bisa membayangkan percakapan yang terjadi. Bro, gue butuh bantuan. Cuma pinjaman kecil, janji gue balikin. Temannya tampak ragu. Mereka dulu biasa nongkrong bersama, menikmati hidup, menertawakan orang lain yang tidak sekaya mereka. Tapi sekarang, keadaan sudah berubah. Maaf, nomor. Gue juga lagi susah. Seno mengangguk pelan, pura-pura memahami, meski aku bisa melihat dari sorot matanya bahwa dia sebenarnya putus asa. Dia berjalan lagi, mungkin mencari teman lain, mencoba menghubungi kenalan lama yang dulu mengaguminya. Tapi tidak ada yang benar-benar peduli. Tidak ada yang ingin menolong seseorang yang sudah jatuh. Orang tuanya? Ah, mereka pun tak lebih baik. Dulu, mereka adalah pasangan tua yang angkuh, selalu memandangku dengan sinis, seolah aku tidak pernah cukup baik untuk putra mereka. Mereka adalah orang-orang yang dengan senang hati menghasut Seno, membuatnya percaya bahwa aku adalah istri yang boros dan hanya akan menjerumuskannya dalam kesulitan. Ironisnya, sekarang justru mereka yang benar-benar jatuh ke dalam kesulitan. Aku mendengar kabar bahwa rumah lama yang kutinggalkan sudah dijual kembali oleh pemilik baru. Mereka tidak punya tempat untuk tinggal. Mereka terpaksa pindah ke rumah saudara jauh di pinggiran kota, hidup seadanya dengan uang yang semakin menipis. Tidak ada lagi makan malam mewah, tidak ada lagi belanja dengan angkuh, tidak ada lagi cemoohan untukku. Mereka juga telah ditinggalkan oleh orang-orang yang dulu mengelilingi mereka. Seperti layaknya lalat yang mengerubungi makanan, mereka yang dulu menyanjung Seno dan keluarganya kini telah pergi mencari makanan lain. Aku menarik napas panjang. Sejujurnya, aku tidak pernah berharap ini terjadi pada mereka. Aku hanya ingin Seno belajar dari kesalahannya. Aku ingin dia memahami bahwa hidup ini bukan hanya soal gengsi dan harga diri, tapi tentang bagaimana kita menghargai orang-orang di sekitar kita. Tapi, melihat keadaannya sekarang,
Aku tidak bisa mengatakan bahwa aku tidak merasa kasihan. Ada bagian dalam diriku yang ingin membantunya, ingin memberikan sesuatu yang bisa membuatnya berdiri lagi. Tapi aku tahu, itu bukan tugasku lagi. Aku sudah memberinya kesempatan saat kami masih bersama. Aku sudah mencoba menjadi pasangan yang mendukungnya, memberinya kenyamanan, membangun kehidupan bersamanya. Dia sendiri yang menghancurkan semuanya. Aku menyalakan mobil, bersiap pergi. Seno masih berdiri di sana, menundukkan kepala, tangannya mengepal, seolah menahan kesedihan yang tidak bisa ia tunjukkan kepada dunia. Untuk sesaat, aku hampir tergoda untuk turun, untuk menegurnya. Tapi kemudian aku mengingat semuanya. Kata-kata kasarnya, penghinaan yang ia lontarkan kepadaku, bagaimana dia menceraikanku dengan sombong seolah aku ini bukan siapa-siapa. Tidak, dia harus menghadapi ini sendiri. Aku melajukan mobilku pelan, meninggalkannya di belakang, tanpa menoleh lagi. Hari ini adalah hari pernikahan Seno. Seharusnya ini menjadi hari yang paling membahagiakan dalam hidupnya. Momen di mana dia memulai kembali hidupnya, dengan wanita yang dia anggap lebih baik dariku. Aku bisa membayangkan senyumnya yang puas saat berdiri di depan altar, membayangkan dirinya sebagai pria yang masih memiliki segalanya. Namun, yang tidak dia tahu, aku telah menyiapkan sesuatu yang akan mengguncang dunianya hingga ke akar. Aku memastikan istri barunya tahu segalanya. Bahwa selama ini, Seno bukanlah pria sukses yang mampu memberikan kehidupan mewah. Bahwa selama bertahun-tahun dia hidup nyaman bukan karena kerja kerasnya, melainkan karena aku. Aku yang membayar rumahnya, aku yang menyediakan mobil yang selalu dia pamerkan, aku yang mengisi rekening yang dia gunakan untuk berfoya-foya. Dan kini, dia tidak memiliki apa-apa lagi. Aku tidak datang ke pernikahannya secara langsung, tidak perlu. Aku ingin dia merasakan ketakutan itu tanpa kehadiranku. Aku ingin dia merasakan bagaimana hidupnya runtuh, sedikit demi sedikit, saat pengantin barunya menatapnya dengan tatapan penuh kemarahan dan kekecewaan. Aku membayangkan bagaimana momen itu terjadi. Mungkin awalnya, semuanya berjalan lancar. Gaun pengantin yang indah, dekorasi mewah, tamu yang bersorak bahagia. Mungkin Seno berdiri dengan bangga di samping wanita itu, merasa bahwa dia telah menang. Dia berhasil melepaskan diri dariku dan mendapatkan hidup baru yang lebih baik. Lalu, perlahan, suasana mulai berubah. Pengantin wanitanya menerima sebuah amplop. Bukan undangan, bukan ucapan selamat, tapi sesuatu yang jauh lebih berharga, kebenaran. Di dalamnya, ada bukti-bukti. Surat kepemilikan rumah yang dulu atas namaku, rekening yang pernah dia pakai dan kini sudah kosong. Laporan keuangan yang menunjukkan bahwa Seno tidak memiliki aset sedikit pun. Foto-foto dirinya yang dulu menikmati hidup tanpa pernah mengeluarkan uang sepeser pun, menikmati kemewahan yang dia kira miliknya, padahal semua itu berasal dariku. Aku membayangkan bagaimana pengantin wanitanya membacanya, wajahnya memucat, tangannya gemetar. Mungkin dia mencoba menyangkalnya, mungkin dia menoleh pada Seno dengan harapan mendapatkan penjelasan. Dan disitulah aku ingin melihatnya, wajah Seno yang terperangkap. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia tidak bisa mengelak. Dia tidak bisa berbohong, tidak bisa menyombongkan diri, tidak bisa lari dari kenyataan. Semua orang di sekitarnya mulai berbisik-bisik. Apa yang terjadi? Siapa sebenarnya Seno? Kenapa istrinya tampak begitu marah? Mungkin awalnya dia akan mencoba tersenyum, mencoba meredakan keadaan dengan kebohongan yang biasa dia lontarkan. Sayang, ini pasti salah paham. Aku bisa jelasin. Tapi tidak ada lagi yang percaya padanya. Istrinya, wanita yang mungkin mengira dirinya beruntung menikahi pria sukses, kini menatapnya dengan tatapan jijik. Keluarganya, yang mungkin berharap mendapatkan menantu yang bisa menopang mereka, mulai menyadari bahwa mereka telah salah memilih. Lalu, puncaknya tiba. Sebuah tamparan mendarat di pipi Seno. Atau mungkin tidak. Mungkin istrinya hanya berbalik dan pergi, meninggalkannya berdiri sendirian di altar, di tengah tatapan penuh tanya para tamu. Yang jelas, aku tahu satu hal, pesta ini berakhir sebelum sempat benar-benar dimulai.
Aku tidak perlu berada di sana untuk menikmati kehancuran ini. Aku bisa membayangkannya dengan jelas dalam benakku. Bagaimana dunia Seno yang sudah goyah akhirnya benar-benar runtuh dalam sekejap. Dan aku hanya tersenyum puas dari kejauhan. Kini, aku berdiri di ambang pintu aula pernikahan yang megah, mengamati segala kemewahan yang mengelilingi pesta ini. Lampu kristal menggantung dari langit-langit, bunga-bunga segar tertata sempurna di setiap sudut ruangan, dan lantunan musik klasik mengalun lembut di udara. Segalanya tampak begitu sempurna, hampir seperti pesta dongeng. Tapi aku tahu, ini hanya ilusi. Karena aku adalah satu-satunya orang di ruangan ini yang tahu kebenaran. Bahwa Seno, lelaki yang berdiri di atas pelaminan dengan senyum bangga, sebenarnya bukan siapa-siapa. Bahwa dia bukan pria sukses yang kaya raya seperti yang selalu dia klaim. Dia bukan lelaki mandiri yang membangun hidupnya dari nol. Tidak. Dia hanyalah seorang pria pelit dan perhitungan yang selama ini hidup dari uangku. Dan sekarang, kebohongannya akan terbongkar. Aku melangkah masuk dengan tenang. Gaun yang kupakai bukan gaun mewah yang mencolok, tapi cukup elegan untuk membuat orang-orang menoleh. Aku tidak datang untuk membuat keributan. Aku hanya ingin hadir. Ingin melihat sendiri ekspresi wajah Seno saat semua topeng yang selama ini dia pakai akhirnya jatuh. Istri barunya melihatku lebih dulu. Wajahnya langsung berubah pucat, seolah dia baru saja melihat hantu dari masa lalu. Aku bisa melihat tatapan curiganya, bagaimana tangannya mulai mengepal di sisi tubuhnya. Aku tahu dia pasti sudah mendengar sesuatu. Entah dari bisikan tamu-tamu yang baru saja menerima hadiah kecil dariku, beberapa dokumen penting yang membuktikan siapa sebenarnya Seno, atau mungkin dari seseorang yang sudah lebih dulu meragukan cerita sempurna yang diceritakan Seno tentang dirinya. Namun, tetap saja, melihatku berdiri di sana seperti hantaman terakhir baginya. Dengan gerakan cepat, dia menarik tangan Seno. Wajahnya yang tadi berseri-seri kini berubah tegang, penuh kemarahan yang ditahan. "Apa benar ini?" desisnya, suaranya bergetar antara marah dan tidak percaya. Aku melihat bagaimana Seno menoleh panik ke arahnya, lalu ke arahku. Keringat mulai muncul di dahinya. Tangan yang tadinya menggenggam milik istrinya dengan percaya diri kini mulai gemetar. Dia ingin menyangkal. Aku tahu itu. Aku bisa melihat roda di kepalanya berputar, mencari alasan, mencari kebohongan baru untuk menutupi kebohongan lama. Tapi dia tidak bisa. Tidak kali ini. Aku melangkah lebih dekat, cukup dekat hingga aku bisa melihat mata gelisahnya dengan jelas. Aku tersenyum tipis, penuh arti. "Semoga berbahagia, ya. Jangan lupa, semua ini dulu pernah menjadi milikku." Dan dengan itu, aku berbalik, berjalan pergi dengan kepala tegak. Aku tidak perlu melihat bagaimana sisa pesta itu berubah menjadi kekacauan. Aku tidak perlu mendengar suara bisikan tamu-tamu yang mulai meragukan Seno, atau melihat wajah istrinya yang semakin memucat saat dia menyadari bahwa dia menikahi seorang pembohong. Aku tahu bagaimana akhirnya. Aku tahu bahwa setelah ini, Seno akan menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dia jawab. Aku tahu bahwa istri barunya akan mulai mempertanyakan segalanya. Uangnya, masa lalunya, bahkan apakah dia benar-benar mencintainya atau hanya mencari seseorang untuk menopangnya. Aku tahu bahwa tidak ada kebohongan yang bisa bertahan selamanya. Dan pada akhirnya, yang tersisa hanyalah kebenaran yang menyakitkan. Aku melangkah keluar dari aula megah itu, membiarkan suara riuh di belakangku memudar perlahan. Udara malam menyambutku dengan dingin, bertolak belakang dengan panasnya emosi yang pasti tengah membakar ruangan itu. Aku tidak perlu menoleh untuk tahu apa yang sedang terjadi di dalam. Aku bisa membayangkannya dengan jelas. Teriakan penuh amarah, wajah-wajah tamu yang tadinya berseri-seri kini berubah penuh kebingungan dan gosip yang mulai bertebaran seperti api yang melalap kayu kering. Pesta pernikahan yang seharusnya menjadi hari bahagia bagi Seno kini telah berubah menjadi neraka. Aku tahu betul bahwa tidak akan ada lagi momen manis antara dia dan istrinya malam ini. Tidak akan ada senyum bahagia, tidak akan ada bulan madu yang indah. Yang ada hanya pertengkaran panjang, tuntutan penjelasan, dan penghinaan demi penghinaan yang akan terus menghantuinya.
Seno pasti akan mencoba membela diri, mungkin dengan kebohongan lain yang lebih menyedihkan. Sayang, dia cuma iri. Dia ingin merusak pernikahan kita. Tapi aku tahu istrinya bukan perempuan bodoh. Aku sudah memastikan bahwa bukti yang kuberikan terlalu kuat untuk dibantah. Aku bisa membayangkan betapa sakitnya dia saat menyadari bahwa pria yang baru saja dia nikahi bukanlah sosok mapan yang selama ini dia kira, melainkan hanya parasit yang dulu bergantung padaku. Tamu-tamu pasti akan ikut memperkeruh keadaan. Mereka yang dulu memandang Seno sebagai pria sukses akan mulai berbisik-bisik di sudut ruangan, bertanya-tanya bagaimana mereka bisa tertipu begitu lama. Ternyata semua itu bukan miliknya. Berarti selama ini dia cuma numpang hidup. Astaga, bagaimana mungkin dia bisa menipu sebanyak ini? Aku membayangkan wajah Seno yang dulu selalu penuh keangkuhan kini berubah panik, kebingungan mencari jalan keluar. Tapi tidak ada jalan keluar kali ini. Tidak ada kebohongan yang bisa menyelamatkannya. Tidak ada aku yang bisa menutupinya. Karena aku sudah pergi. Aku berjalan melewati pelataran parkir dengan langkah ringan, membiarkan suara gemuruh di belakangku menghilang bersama angin malam. Aku sudah menyelesaikan tugasku di sini. Begitu duduk di dalam mobilku, aku menarik napas panjang, seolah menghirup kebebasan yang selama ini tak kusadari begitu nikmat. Tidak ada lagi bayang-bayang Seno yang menghantuiku, tidak ada lagi kenangan pahit tentang bagaimana aku dulu diperlakukan dengan begitu kejam oleh pria itu dan keluarganya. Aku tahu, mulai hari ini, hidup Seno tidak akan pernah sama lagi. Dia akan menghadapi konsekuensi dari semua pilihannya. Dia akan merasakan bagaimana rasanya kehilangan sesuatu yang dia anggap remeh. Dia akan menyesal seumur hidupnya. Dan aku akan terus melangkah maju, tanpa pernah menoleh ke belakang lagi. Di dalam aula pernikahan yang megah, suasana yang sebelumnya meriah dan penuh tawa kini berubah menjadi tegang. Musik yang tadi mengalun indah terasa seperti gema yang sumbang, dan tamu-tamu yang tadinya asyik bercengkerama kini mulai memperhatikan satu titik pusat kekacauan, Seno dan istrinya yang baru. Wajah wanita itu, yang tadinya berseri-seri dalam balutan gaun putih, kini sepucat kertas. Bibirnya bergetar, matanya yang masih dipenuhi sisa harapan kini berkaca-kaca, entah karena marah, kecewa, atau bahkan merasa dipermalukan. Dia menatap Seno dengan tatapan yang sulit diartikan, perpaduan antara kebingungan dan kemarahan yang sudah tidak bisa ditahan. "Apa benar ini?" ulangnya, suaranya lebih keras, lebih menuntut jawaban yang tidak bisa dihindari. Seno menoleh ke kanan dan kiri, berharap mendapatkan dukungan dari orang-orang di sekelilingnya. Tapi tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang membelanya. Bahkan orang tuanya sendiri hanya duduk diam dengan wajah tegang. Tidak ada lagi kebanggaan yang dulu mereka pamerkan saat Seno melangkah ke pelaminan. Aku tahu, ini saat yang tepat untuk memberikan pukulan terakhir. Dengan langkah tenang, aku mendekat. Suara hak sepatuku bergema di ruangan yang kini dipenuhi kesunyian mencekam. Semua mata tertuju padaku, termasuk mata pengantin wanita yang kini dipenuhi dengan harapan bahwa aku bisa memberinya jawaban yang lebih jujur daripada suaminya sendiri. Aku berhenti tepat di hadapan mereka, tersenyum tipis sebelum akhirnya berbicara. "Sebenarnya, aku tidak ingin merusak kebahagiaan kalian. Tapi rasanya tidak adil kalau pengantin wanitamu tidak tahu kebenaran, bukan?" Ucapku dengan nada yang terdengar nyaris manis, namun setiap kata membawa racun yang mematikan. Seno menegang. Aku bisa melihat keringat yang mulai mengalir di pelipisnya. Dia ingin menghentikanku, tapi dia tahu dia tidak bisa. "Kau tahu," lanjutku, kini menatap istrinya dengan lekat. "Saat pertama kali bertemu Seno, aku juga sepertimu. Aku percaya bahwa dia pria yang bertanggung jawab, mapan, dan bisa membangun masa depan bersamaku. Tapi yang tidak kusadari saat itu adalah, aku yang justru membangun semuanya untuknya." Sang istri menelan ludah, tetapi tetap mendengarkan. "Rumah tempat dia dulu tinggal, itu rumahku. Mobil yang dia pakai untuk mengantarmu kencan, aku yang membelikannya. Bahkan, uang yang dia gunakan untuk mentraktirmu makan di restoran mahal, itu juga dari kantongku." Bisikan-bisikan dari para tamu semakin keras.
Tapi dia menuduhku boros, menuduhku menghamburkan uangnya. Lalu dia menceraikanku di depan orang tuanya. Dan lihatlah sekarang, semua yang dia nikmati dulu sudah tidak ada lagi, karena kenyataannya dia tidak pernah punya apapun. Mataku menatap langsung ke arah Seno, yang kini berdiri kaku seperti patung. Dia tampak ingin menghilang begitu saja dari tempat ini, tapi tidak ada jalan keluar. Tiba-tiba, istrinya melepaskan genggaman tangannya dari tangan Seno. Aku melihat bagaimana tatapan wanita itu berubah, tidak lagi dipenuhi dengan kebingungan, melainkan kepastian. Jadi, selama ini, kau hanya menumpang hidup. Suaranya rendah, hampir berbisik, tapi penuh dengan ketegasan yang menandakan bahwa dia sudah menarik kesimpulannya sendiri. Seno membuka mulut, ingin mengatakan sesuatu, mungkin membela diri, mungkin mencari alasan. Tapi dia tidak punya alasan lagi. Tidak ada kata-kata yang bisa menyelamatkannya dari ini. Aku menatap wanita itu sekali lagi, dan memberinya senyum simpati yang samar. Aku harap kau lebih beruntung dariku. Tapi, kalau kau ingin tahu pendapatku, pria seperti dia tidak akan pernah berubah. Dan dengan itu, aku berbalik, meninggalkan mereka dalam keheningan yang lebih menusuk dari sebelumnya. Seno duduk di bangku taman yang lusuh, kepalanya tertunduk, tangannya terkepal di pangkuannya. Langit sore mulai menggelap, tapi dia tidak peduli. Dunia di sekelilingnya terasa hampa, seperti kosongnya isi dompet dan rekeningnya sekarang. Angin dingin berembus, menusuk hingga ke tulangnya, namun bukan itu yang membuat tubuhnya gemetar. Yang membuatnya gemetar adalah kenyataan bahwa segalanya telah berakhir. Beberapa hari yang lalu, dia masih berdiri di pelaminan, mengenakan jas mahal, tersenyum bangga di hadapan ratusan tamu. Dia merasa seperti raja, dikelilingi oleh pujian dan sanjungan. Dia berpikir bahwa dia telah menang, bahwa dia telah menyingkirkan seseorang yang dia anggap sebagai beban dan menemukan kebahagiaan yang baru. Tapi ternyata, dia salah besar. Pernikahan yang dia harapkan akan menjadi awal kehidupan baru justru berakhir lebih cepat dari yang bisa dia bayangkan. Setelah insiden di pesta pernikahan itu, istrinya, wanita yang sebelumnya mengaguminya, yang dengan bangga berdiri di sampingnya, menarik diri. Malam itu, mereka tidak pulang ke rumah yang seharusnya menjadi tempat bulan madu. Tidak ada malam penuh cinta, tidak ada rencana masa depan yang dibicarakan di atas ranjang. Yang ada hanya pertengkaran hebat. Wanita itu, yang tadinya melihatnya sebagai pria sukses, sekarang hanya melihat seorang pembohong. Seorang pria yang membangun hidupnya di atas pondasi kebohongan dan manipulasi. Kau menipuku, Seno, teriaknya malam itu, suaranya bergetar antara kemarahan dan rasa jijik. Seno mencoba membela diri, mencoba mengatakan bahwa itu tidak seperti yang dia pikirkan, tapi apapun yang dia katakan hanya terdengar seperti alasan murahan. Aku menikahi pria yang kukira mapan, yang kukira bisa membangun keluarga bersamaku. Tapi ternyata, kau hanya lelaki yang dulu hidup dari uang mantan istrimu. Hati Seno mencelos saat mendengar kata-kata itu. Dia ingin marah, ingin membela diri, ingin menyalahkan orang lain, terutama Arina, mantan istrinya yang telah menghancurkan segalanya. Tapi jauh di dalam hatinya, dia tahu ini semua salahnya sendiri. Dia telah memilih untuk menceraikan Arina, karena merasa bahwa wanita itu boros. Dia berpikir bahwa dia bisa menemukan seseorang yang lebih baik, lebih penurut, yang bisa dia kendalikan tanpa merasa terancam. Tapi dia lupa satu hal. Segalanya yang dia nikmati dulu bukan berasal dari dirinya sendiri. Dan sekarang, tanpa Arina, dia bukan siapa-siapa. Istrinya pergi malam itu juga, meninggalkan rumah yang bahkan bukan miliknya sendiri. Keluarganya, orang tua yang dulu selalu mendukungnya, yang membantunya mengusir Arina, juga tidak bisa berbuat apa-apa. Karena mereka pun jatuh miskin bersamanya. Tanpa dukungan finansial dari Arina, mereka kehilangan banyak hal. Hutang mulai menumpuk, tagihan terus berdatangan, dan satu persatu teman yang dulu selalu berada di sekeliling mereka mulai menjauh. Tidak ada lagi makan malam di restoran mahal, tidak ada lagi perjalanan mewah, tidak ada lagi gengsi yang bisa dipertahankan. Sekarang, Seno hanya seorang pria yang duduk di bangku taman,
ditemani oleh kesepian dan penyesalan yang membakar. Dia mencoba mencari pekerjaan, tapi tidak ada yang mau menerimanya. Nama baiknya sudah hancur. Orang-orang berbicara di belakangnya, menertawakannya, menjadikannya bahan gosip. Dulu dia sombong sekali, sekarang lihat keadaannya. Bagaimana rasanya hidup tanpa uang mantan istrimu? Kasihan sekali, pria setampan itu tapi tidak punya masa depan. Setiap kali dia berjalan di jalanan, dia bisa merasakan tatapan penuh ejekan. Setiap kali dia mengangkat telepon untuk meminta bantuan, panggilannya diabaikan. Seno ingin membalikan keadaan, ingin memperbaiki semuanya. Tapi bagaimana? Tidak ada yang tersisa. Arina telah pergi dari hidupnya, dan dengan kepergiannya, dia membawa serta segalanya. Dan Seno tahu, tidak peduli seberapa dalam dia menyesali perbuatannya, semuanya sudah terlambat. Hidupnya tak akan pernah sama lagi. Di sebuah kafe modern dengan pemandangan kota yang gemerlap, Arina duduk dengan tenang, menikmati secangkir kopi favoritnya. Udara di sekelilingnya terasa lebih ringan, seolah dunia ini kini lebih ramah dan terbuka untuknya. Sudah lama dia tidak merasa sebebas ini. Tanpa beban, tanpa bayangan pria yang dulu membuatnya kecewa, tanpa dendam yang terus menghantuinya. Setelah perceraian dan peristiwa dramatis di pernikahan Seno, hidup Arina berubah drastis. Tapi bukan ke arah yang buruk. Justru, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia bisa menjalani hidup sesuai keinginannya sendiri. Tanpa harus khawatir tentang pria yang menilainya boros. Tanpa harus mendengar komentar sinis dari mertua yang selalu menganggapnya tidak pantas. Tanpa harus menjadi istri yang diperlakukan seperti mesin uang. Dan yang terpenting, tanpa perlu membiayai seorang pria yang bahkan tidak pernah menghargainya. Arina kembali fokus pada bisnis yang dulu sempat terabaikan karena pernikahannya. Dengan aset yang masih ada di tangannya, dia memutuskan untuk memperluas investasinya. Beberapa bulan setelah perceraian, dia membeli beberapa properti baru, membangun bisnis kecil-kecilan yang berkembang lebih cepat dari yang dia bayangkan. Kini, dia memiliki beberapa butik yang sukses, sebuah kafe yang selalu ramai pelanggan, dan beberapa investasi lain yang terus bertambah nilainya. Hidupnya penuh dengan tantangan baru, tapi kali ini, dia menikmatinya. Tak hanya itu, dia juga mulai menikmati waktunya sendiri. Dulu, dia mengira kebahagiaan seorang wanita hanya bisa didapatkan melalui pernikahan. Memiliki suami, membangun keluarga, menjadi seorang istri yang baik. Tapi sekarang, dia menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang dari kebebasan untuk menentukan jalan hidup sendiri. Dia melakukan hal-hal yang dulu tidak bisa dia lakukan saat masih menjadi istri Seno. Dia pergi ke luar negeri sendirian, menjelajahi tempat-tempat baru, menikmati waktu tanpa batasan dari siapapun. Dia membeli barang-barang yang dia inginkan tanpa harus mendengar komentar sinis bahwa dia boros. Dia bertemu dengan orang-orang baru, menjalin hubungan yang lebih sehat, baik pertemanan maupun profesional. Dan yang paling penting, dia belajar untuk mencintai dirinya sendiri. Saat ini, dia tidak terburu-buru untuk jatuh cinta lagi. Dia menikmati hidupnya, menikmati waktunya, menikmati pencapaiannya. Namun, itu bukan berarti dia menutup pintu untuk cinta yang baru. Jika suatu saat seseorang yang benar-benar menghargainya datang, dia tidak akan menolaknya. Tapi dia tahu satu hal, dia tidak akan pernah lagi membiarkan dirinya jatuh ke dalam perangkap seperti yang dulu. Saat dia mengangkat cangkir kopinya dan menyeruput perlahan, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari sahabatnya. "Kau tahu, Seno sekarang bekerja serabutan. Kasihan sekali." Arina tersenyum kecil. Bukan senyum penuh kebencian, bukan juga kepuasan atas penderitaan orang lain. Dia hanya merasa lega. Lega karena keadilan akhirnya berjalan dengan sendirinya. Dia tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Karma sudah bekerja. Dia menutup ponselnya, membiarkan gosip itu berlalu begitu saja. Tidak ada lagi gunanya mengingat masa lalu. Masa depannya kini jauh lebih cerah. Dengan tenang, dia melanjutkan menikmati kopinya, bersiap untuk pertemuan bisnis berikutnya.
Hidup terus berjalan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia benar-benar bahagia. Matahari senja menggantung rendah di cakrawala, menumpahkan cahaya keemasan di sepanjang jalan kota. Arina berjalan perlahan di trotoar, menikmati angin sepau-sepau yang membawa aroma kopi dari kafe-kafe kecil di sekitarnya. Sudah lama sejak terakhir kali dia merasakan kedamaian seperti ini, sebuah ketenangan yang tidak lagi ternoda oleh ketakutan, kemarahan, atau dendam. Dia telah melewati banyak hal. Dulu, dia pernah menangis di dalam keheningan, bertanya-tanya di mana letak kesalahannya. Dulu, dia pernah merasa hancur ketika Seno menceraikannya dengan begitu mudah, seolah dirinya tidak pernah berarti apa-apa. Tapi sekarang, melihat ke belakang, dia justru bersyukur. Karena tanpa pengkhianatan itu, dia tidak akan pernah menemukan kebebasannya. Tanpa penghinaan itu, dia tidak akan pernah menemukan kekuatannya. Tanpa perceraian itu, dia tidak akan pernah menjadi wanita luar biasa seperti sekarang. Langkahnya berhenti di depan butik miliknya, yang kini berkembang menjadi salah satu toko fashion eksklusif yang banyak dibicarakan orang. Dari balik kaca besar, dia melihat pegawai-pegawainya sibuk melayani pelanggan. Senyum mereka tulus, wajah mereka penuh semangat. Arina bangga karena tidak hanya berhasil membangun kembali hidupnya, tapi juga bisa membantu orang lain meraih kehidupan yang lebih baik. Dia melangkah masuk, disambut dengan sapaan ramah dari pegawainya. Sambil berjalan ke dalam, dia melihat deretan koleksi busana yang dipajang dengan elegan. Desainnya adalah hasil kerja kerasnya sendiri, simbol dari bagaimana dia telah berevolusi dari seorang istri yang diremehkan menjadi seorang wanita mandiri yang sukses. Lalu, di antara barisan pengunjung yang sedang memilih pakaian, dia melihat sosok yang familiar. Seno. Dia terlihat jauh berbeda dari pria yang dulu pernah berdiri angkuh di pelaminan. Pakaiannya lusuh, tubuhnya lebih kurus, dan wajahnya tidak lagi menyimpan kesombongan yang dulu begitu melekat padanya. Dia tidak melihat Arina. Tatapannya terpaku pada manekin di etalase, memperhatikan sebuah setelan jas mahal yang tampak begitu jauh dari jangkauannya sekarang. Arina tidak bergerak, hanya mengamati. Dia bisa saja mendekati Seno, menanyakan kabarnya dengan nada sinis, menyiram garam di atas lukanya yang sudah menganga. Tapi untuk apa? Balas dendamnya sudah lama selesai. Dia tidak perlu mengucapkan apapun. Dunia sudah memberikan pelajaran bagi Seno, pelajaran yang jauh lebih menyakitkan daripada sekadar kata-kata. Dengan senyum tipis, Arina membalikkan badan, meninggalkan butiknya. Dia telah menang, bukan karena dia membalas dendam, tetapi karena dia berhasil melanjutkan hidupnya. Karena dia telah membuktikan bahwa dirinya lebih dari sekadar mantan istri seorang pria yang tidak tahu bersyukur. Karena dia telah menemukan kebahagiaannya sendiri. Langkahnya ringan saat dia berjalan menjauh, meninggalkan bayangan masa lalu yang tidak lagi berarti apa-apa. Matahari yang perlahan tenggelam seakan memberi salam perpisahan kepada lembaran lama hidupnya. Sementara di hadapannya, malam yang baru siap menyambutnya dengan sejuta kemungkinan. Arina tahu, ini bukan akhir. Ini adalah awal dari kehidupan yang lebih indah.